Pada tahun 1942, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara. Memasuki Nusantara, Jepang memberikan bantuan kepada penduduk, yaitu faksi Sumatera untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda, yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman, pada awal Perang Dunia II, akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun itulah Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. Pada awal pergerakannya, pemerintahan militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi, akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang diterapkan pemerintahan Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Jepang, setelah mengatakan harapan yang besar dari bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya, mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia, untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang. Maka Jepang melakukan berbagai cara, antara lainnya yaitu bendera merah putih diizinkan berkibar, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan, bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar, mendirikan berbagai organisasi-organisasi. Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan peran dan kemajuan industri Jepang, yaitu 1. Mengadakan Romusa. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk pekerja paksa. Romusa adalah pekerja yang sangat kejam yang diadakan oleh Jepang. Kedua, para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Ketiga, hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa. Menyerahkan Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 sekutu melakukan pemboman kedua di kota Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menjatuhkan penyerahan kepada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan-persidangan BPUPKI atau badan bentuknya Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan. Bahkan pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI atau panitia yang melanjutkan tugas BPUPKI menggagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk segera memerdekakan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, setelah melawan peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaannya,